singgasananya Ratu Saba itu dipindahkan. Jadi supaya nanti Ratu Saba ketika ke istana Nabi Sulaiman dia terbengong-bengong gitu. Karena istananya singgasananya kok ada di istana Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesarnya, ya. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa arasnya? Jadi aras itu kalau secara bahasa, aras itu singgasana secara bahasa, artinya kursi, tempat duduk raja. Demikian pula arasy Allah kalau secara bahasa ya aras singgasana gitu. Tapi enggak dipahami Allah itu duduk di arasy. Allah istiwa di arasy itu ya istiwa maknanya bahasa Arab naik, tinggi, di atas. Hatta kalaupun diartikan duduk itu kan tidak masalah, yang penting kita tidak menyerupakan, kan itu tuh jemaah. Jadi kita tuh jangan baperan ketika Allah punya jari, Allah punya wajah. Jangan berpikir otak kita itu kayak orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Berpikirnya selalu sama dengan makhluk. Kalau Allah punya wajah, kepikirannya langsung kayak wajah makhluk. Itu kan mereka akibat mengingkari sifat Allah karena mereka sudah berpikiran menyerupakan terlebih dahulu. Makanya kata para ulama, kaum Mu'attilah itu sebelum dia mentaktil, mengingkari sifat Allah, sebelumnya dia telah mentamsil dulu. Justru karena sebab dia mengingkari, karena dalam otaknya bahwa kalau Allah punya wajah berarti sama dengan wajah makhluk. Itu yang ada di pikirannya sehingga dia tolak sifat-sifat Allah. Maka jangan baper. Hatta kalau Allah dikatakan duduk di atas aras, kita ahli sunnah itu enggak terlalu pusing gitu, enggak terlalu keder. Apalagi pusing, keder, apalagi orang Malang ngomong apa? Enggak terlalu, ya. Karena kalaupun iya kan memang kita tidak mengartikan Allah duduk, tapi ada memang ulama ahli sunnah mengartikan duduk, di antaranya Imam Al-Baihaqi. Tapi kita tidak setuju dengan Imam Al-Baihaqi walaupun ya karena beliau tidak mewakili sebagai ahli sunnah. Kok ini ada kertas ya dari Ummahat ya? Ya? Baik. Tak pikir surat kaleng apa gitu moro-moro di sini. Baik, jadi apa tadi? Jadi kita ini ahli sunnah ketika ada nas ya di dalam Quran berkaitan tentang perkara gaib, tentang masalah sifat zat Allah, itu tenang saja, tidak gemeteran, tidak kayak ahli bid'ah kalau dengar sifat Allah tuh gemeter hatinya tuh nolak, nggak mungkin. Loh mosok sih Allah punya wajah, itu. Punya jari, punya tangan dan semisal, ya. Jadi aras, kembali ke aras. Jadi aras secara bahasa ya singgasana. Kembali ya, kita ingin menjelaskan sedikit, ya, agak menyimpang sedikit. Kita baca surah As-Saba atau surah Saba. Jadi kata Nabi Sulaiman apa? Ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Saba kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya, karena memang Ratu Saba itu ingin masuk Islam. Qala ifritun minal jin. Perhatikan di sini Allah menyebutkan ada dua yang memiliki kekuatan. Pertama jin, yang kedua nanti malaikat. Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari golongan jin, ana atika. Tapi kalau kuat-kuatan yang paling kuat malaikat berjemaah, baru nanti jin, baru nanti manusia. Itu urutannya. Jadi mana yang kuat-kuatan di antara makhluk? Pertama malaikat dulu, baru kemudian jin, baru kemudian malaikat. Malaikat baru jin baru manusia. Tapi kadang manusia kalah loh sama badak, ya sama gajah. Tapi itu kan bukan makhluk istilahnya. Maksud kita tuh makhluk ya, maksudnya kita nggak ngomong binatang. Jadi antara malaikat
jin dan manusia, urutan kekuatan, termasuk urutan banyak. Ya jemaah, termasuk urutan banyak. Urutan banyak itu kata para ulama, malaikat itu 100 bandingannya ya. Jin 10, manusia 1. Jadi dalam urutan kekuatan, dalam urutan jumlah itu malaikat, baru jin, baru manusia. Nah kata Ifrit kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini termasuk raja yang luar biasa. Raja plus nabi dan bukan rasul ya. Nabi Sulaiman bukan rasul. Jadi Nabi Sulaiman itu syariatnya pakai syariatnya Taurat, syariatnya Musa. Ya. Karena Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Daud itu nabi walaupun punya kitab. Karena kitab Zabur, kitab sekedar isinya pujian, sanjungan saja, bukan kitab syariat. Kalau kitab syariat Taurat tetap mereka. Maka Nabi Sulaiman dan ayahnya juga Nabi Daud itu nabi bukan rasul. Ya. Taib. Apa kata Ifrit? Minal jin ana atika, saya sanggup mendatangkan arsy itu, yakni singgasana Ratu Saba itu kepadamu, qabla, kapan kekuatannya Ifrit ini? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ya kan? Sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya itu arsy sudah ada. Itu dibawa, dibawa, ditarik, dibawa, dipikul oleh Ifrit ini maksudnya. Nah, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguhnya aku benar-benar qawi, benar-benar kuat ya di dalam membawanya, dan juga amin yang dapat dipercaya. Nah, jadi berapa lama kekuatan jin membawa arsy dari Yaman ya, Ratu Saba. Dari Yaman ke mana? Sulaiman di mana? Sana istananya di Syam. Dari Yaman ke Syam. Ya, sekarang ini kalau naik onta itu bisa 2 bulan lebih. Ya. Itu kekuatannya Ifrit sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Lalu kata Allah, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Lalu berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Nah ini yang dimaksud kata para ulama di tafsir, ini malaikat. Apa katanya malaikat? Ana atika bihi qabla, saya bisa mendatangkan arsy itu sebelum an yartada ilaika tarfuk. Lebih kencang lagi nih, sebelum engkau mengedipkan mata. Tuh, kencang mana dengan tadi sebelum bangkit dari tempat duduk? Si rodoswe berapa menit berapa detik, tapi kedipan mata, Masya Allah. Yakni idza amdatta tarfaka thumma raja'tahu, yani sebelum kau membuka mata lalu kembali mengedipkan. Ya. Nah di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan bahwa malaikat itu aqwa minal jin, wal jin aqwa minal bashar. Malaikat lebih kuat dari jin, dan jin lebih kuat dari manusia. Ya. Jadi jin juga punya kekuatan. Buktinya itu bisa bawa arsy dari mana? Dari Yaman ke Syam dengan kecepatan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Nah jadi kalau lihat masalah kekuatan fisik malaikat, makhluk yang kuat, amat kuat, teramat kuat, tapi lemah di sisi Allah, lemah kalau ditinjau dari sisi maqam ubudiyah untuk disembah. Tidak ada hak untuk disembah karena lemah tetap. Apa bukti lemahnya di sini dalam ayat? Hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika telah dihilangkan, dicabut rasa takut dari hati para malaikat. Dan ini menunjukkan malaikat punya hati, malaikat punya jasad, malaikat punya sayap. Tidak seperti orang-orang filsafat yang mengatakan malaikat hanya unsur kebaikan. Jadi makhluk khayalan. Itu kata orang-orang filsafat, sebagaimana syaitan juga makhluk khayalan, unsur-unsur keburukan, kejahatan itu syaitan. Yang benar malaikat itu makhluk yang berjasad sebagaimana manusia kita ini berjasad. Sebagaimana juga jin berjasad. Jin ada jasadnya, malaikat ada jasadnya, manusia juga ada jasadnya. Hanya sumber jasadnya yang berbeda. Ya.
Baik, para jemaah sekalian, kita baca penjelasan Syekh Fauzan Hafizahullah. Jadi sekali lagi bab ini berbicara tentang apa? Menjelaskan tentang keagungan Allah dan batilnya peribadatan kepada selain Allah yang ditunjukkan oleh lemahnya malaikat di dalam maqam ubudiyah. Ya. Maka ini berarti di antara dalil wajibnya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah adalah karena Allah itu maha agung, ya, sementara makhluk walaupun sehebat malaikat, makhluk tetap namanya makhluk, lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat yang demikian agung sudah kayak begini, bagaimana yang di bawah lagi malaikat? Cuman kenapa dicontohkan malaikat? Dan nanti para jemaah, setelah ini bab ke depan, bab berikut setelah ini mu'alif membawakan bukti kelemahan Nabi Muhammad. Jadi kelemahan malaikat, lalu kelemahan Nabi Muhammad. Artinya malaikat dan Nabi Muhammad tidak layak untuk disembah gitu. Nabi Muhammad tidak layak disembah, apalagi orang yang di bawah derajatnya dari dua orang ini, dari dua makhluk Allah yang mulia ini. Mulia loh, makhluk Allah yang mulia. Malaikat mulia, Nabi Muhammad juga mulia. Maka lebih layak lagi, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Baik. Cuman mungkin pertanyaan, kenapa yang dicontohkan Nabi Muhammad dan malaikat? Karena keduanya ini manusia banyak terfitnah. Jadi banyak yang menjadikan sesembahan itu malaikat dan juga nabi-nabi. Jangankan nabi kan, wong wali saja banyak yang nyembah-nyembah wali, apalagi nabi gitu. Kemudian yang kedua, karena malaikat dan Nabi Muhammad adalah mereka orang-orang yang paling dekat dengan Allah, ya kan? Sehingga kalau disembah itu, kalau secara akalnya orang-orang musyrik itu lebih pantas gitu kata mereka. Nah, kalau makhluk yang lebih dekat dengan Allah, sementara Allah batilkan, ya, tidak layak karena ketakutan mereka kepada Allah dan semisal kekurangan mereka kepada Allah, maka tidak pantas lagi yang di bawah mereka kedudukannya. Taib. Syekh Fauzan Hafizahullah mengatakan, munasabatul bab di kitab tauhid, kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Anna fihi bayana halil malaikati alladhina hum aqwa. Bahwasanya di dalam bab ini terdapat penjelasan hali keadaan al malaikati para. Jadi al malaikat itu jama dari malak. Ini malak itu satu, malakani dua, malaikatun banyak. Maka kalau menerjemahkannya para. Kondisi para malaikat alladzina yang mereka hum, alladzina hum yang mereka adalah orang-orang, tapi kan bukan malaikat, bukan orang ya. Kalau manusia terjemahnya alladzina orang-orang, hum mereka adalah aqwa wa a'zamu. Mereka makhluk yang paling kuat, yang paling agung, ya. Man ubida di antara orang-orang yang disembah min dunillah selain Allah. Jadi di antara makhluk Allah yang disembah-sembah manusia yang paling agung adalah ya malaikat. Gitu. Fa idza kana haluhum ma'allahi, maka jika demikian keadaan mereka di sisi Allah itu para malaikat, demikian lemahnya takutnya kepada Allah, ma dzukira min, sebagaimana yang telah disebutkan, min haibatihim, wa mereka itu min haibatihim mengagungkan, wa khasyatihim dan mereka takutnya lahu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa kaifa yud'auna ma Allah, maka bagaimana mungkin kok mereka bisa diseru, disembah bersama Allah? Apa maksud bersama Allah? Ini karena orang musyrik itu nyembah Allah cuman malaikat pun juga disembah gitu loh. Itulah hakikat orang musyrik. Jadi orang musyrik itu orang yang nyembah Allah. Hati-hati, orang musyrik itu orang nyembah Allah, cuman problem mereka Allah disembah, selain Allah juga disembah. Jadi orang musyrik itu bukan orang yang tidak nyembah Allah, dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Bahkan yang ajaibnya orang musyrik itu kalau dapat bencana musibah, mereka justru hanya meminta kepada Allah, mereka lupakan sembahan-sembahan selain Allah. Ya.
Jadi orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Ini Allah disembah, selain Allah disembah. Fa ghairuhum min babi aula, maka selain mereka lebih pantas untuk tidak berhak disembah. Fa fi dzalika raddun, maka di dalam hal tersebut terdapat raddun. Apa raddun? Bantahan ala jami'i, terhadap seluruh al-musyrikin, orang-orang musyrik, alladzina yad'una, yang mereka menyeru maknanya berdoa, meminta, beribadah sama ma'allahi, bersama Allah, man la yudanil malaika, ya, yang tidak sebanding gitu. Ya, tidak sebanding, yakni yang sangat jauh, boleh terjemahnya. La yudani, tidak sebanding atau yang sangat jauh, al malaikata, dengan para malaikat. Yani yang disembah selain Allah, selain dari malaikat. Baik, kita baca penjelasan Syekh tentang lafaz per lafaznya dari ayat. Fuji'a an qulubihim. Apa arti fuji'a? Ai uzila. Uzila itu dihilangkan. Jadi ketika nanti disebutkan dalam hadis, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ya, khususnya kepada Jibril, ya, karena Jibril memang yang bertugas untuk menyampaikan apa yang Allah pesankan. Jadi Jibril itu walaupun Nabi Muhammad sudah tiada, Nabi terakhir, nggak ada lagi Nabi Rasul, tapi masalah wahyu, masalah firman Allah yang harus disampaikan, maka tetap Jibril menyampaikan. Ya. Nah, ketika Allah berfirman seperti itu, maka para malaikat tadi pingsan, ya, ndak mati, ndak pingsan mendengar firman Allah. Ya. Nah, ketika ketakutan, pingsan karena takut maksudnya. Ketika ketakutannya sudah hilang, uzilal faza'u an qulubil malaikah. Ketika rasa takut dihilangkan dari hatinya para malaikat. Jadi malaikat ini memiliki hati. Malaikat memiliki akal tidak berjamaah? Berjamaah? Malaikat memiliki akal enggak? Syekh Utsaimin pernah marah. Kalau ada yang bertanya, katanya malaikat punya akal apa tidak, maka yang bertanya itu yang tidak punya akal, katanya. Bagaimana orang yang sujud, ruku, beribadah, menunaikan perintah-perintah Allah tidak punya akal? Punya akal. Hanya malaikat itu tidak punya nafsu, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, ya. Maka selalu di atas ketaatan terus, ya. Makanya dari satu sisi kita ini sempurna dibanding malaikat. Di sisi ini, sekarang ini kita punya nafsu, tapi tetap kita taat kepada Allah, manusia, ya. Tapi nanti setelah kita masuk surga semuanya, ya, malaikat tetap makhluk Allah yang dekat, yang mulia. Nah, mana tadi? Minal ghasyati allati tusibuhum. Yani kenapa? Minal ghasyah, yani dihilangkan rasa takut. Minal ghasyah, ghasyah itu pingsan, ya. Minal ghasyah, dari kepingsanannya yang tusibuh, menimpa mereka. Kenapa mereka pingsan? Inda sama'i kalamillah, ketika mendengar kalamnya Allah. Itu berarti suara Allah. Ini juga bantahan kepada kaum Asy'ariyah yang mengatakan kalau Allah berfirman itu tidak ada suaranya, tapi kalam binafsihi. Secara bahasa pun mereka tuh nyeleneh, Asy'ariyah ini. Yang namanya kalam, seluruh dunia, orang sedunia akan mengatakan kalau kalam itu mesti ono suarane, kalam. Ya. Bahkan kalam itu macamnya ada apa, nida, bahkan ada an-najah. Nah, jadi najah itu bisikan. Itu juga ada kalam yang suara terdengar. Kalau dalam hati itu bukan kalam namanya, dalam hati. Dalam hati, masa ngomong dalam hati itu bukan omongan. Nah, kata syariah Allah itu dalam hati istilahnya. Jadi Allah itu kalau berfirman hanya makna yang Allah lemparkan kepada Jibril. Maka Quran itu kata Asy'ariyah kalam Allah, maknanya makna yang dilontarkan kepada Jibril. Sehingga ungkapannya ini bukan ungkapan Allah, berarti ungkapan Jibril. Kalau menurut kita ahli sunnah yang seperti itu namanya hadis qudsi. Jadi wahyunya dari Allah kepada Nabi Muhammad, lalu yang mengungkapkannya Nabi Muhammad, itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu ungkapan Muhammad. Yani lafaz-lafaznya itu dari Muhammad SAW, tapi wahyunya dari Allah. Itu hadis qudsi. Ya. Ini Allah perintahkan untuk mengucapkan, ya,
diilhamkan kepada Nabi melalui mimpi dan yang semisal, lalu diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Itu hadis qudsi. Kalau menurut Asy'ariyah, hadis qudsi menurut kita ahli sunnah, itulah Quran. Nah, ini keliru. Jadi lihat di sini, malaikat sampai pingsan dengar suara. Bahkan di dalam hadis nanti disebutkan bandingan atau perumpamaan suara yang terdengar. Jadi ahli sunnah meyakini kalam Allah itu adalah sautun masmu'un. Kalam Allah itu suara yang terdengar. Di antara yang mendengar kalam Allah, suara Allah siapa? Nabi Musa alaihi assalam. Taib. Jadi pingsan yang menimpa mereka inda sama'i kalamillah bil wahyi, ketika mendengar kalam Allah tentang wahyu atau berupa wahyu ila Jibril, kepada malaikat Jibril. Nah, nanti kan oleh Jibril disampaikan tuh kepada para malaikat yang lainnya. Malaikat sampaikan lagi. Nah, disitulah dicuri oleh setan. Dan pencuri berita ini namanya jin. Tapi jin yang membangkang disebut syaitan. Jadi syaitan itu sifat terhadap jin. Demikian pula syaitan itu sifat terhadap manusia. Dalam bahasa Arab itu biasa kalau ada orang membangkang, orang tidak nurut disebut syaitan. Kalau antum punya anak disuruh tidak mau, malah bantah tidak mau, nah, itu anak antum syaitan. Maksudnya bukan memponis dia syaitan, tidak. Syaitan itu membangkang sudah. Bahkan kambing mau disembelih kabur, itu syaitan kambing itu. Jadi kullu atin mutamarrid, setiap yang durhaka membangkang itu disebut syaitan dalam bahasa Arab. Namanya dari syaitana, artinya ba'uda, jauh. Itu kata Imam Al-Qurtubi demikian. Sa'un kana minal ins aw minal jin aw minal haywan. Baik manusia atau jin atau hewan binatang. Setiap yang membangkang syaitan. Dan orang Arab ringan saja lisannya sekarang ini. Orang Arab itu ringan sekali mengatakan syaitan kepada orang yang tidak nurut anaknya. Ya walad, khudh hadha, jib hadha. Hai anak, sini, ambil ini. La moh, anaknya ngomong gitu. Anta syaitan katanya. Itu adalah anaknya dia. Anta syaitan ya walad. Memang biasa itu. Jadi biasa antum jangan say, saya disetankan nih. Enggak, itu hanya karena membangkang saja disebut syaitan. Bukan berarti antum jin, syaitan, ifrit, itu enggak. Ya. Baik. Qalu, mana tadi? Qalu, mereka berkata, yakni qala ba'duhum li ba'din, yakni mereka saling tanya satu sebagian malaikat kepada yang lainnya, istibsyaran, ya, memberikan kabar gembira, yakni bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Itu. Qalu, maka para malaikat mengatakan al-haqqa, yakni qala Allahul haqqa, yakni Allah itu berfirman, berkata kebenaran. Nah, ditafsirkan para jamaah tentang al-haqqa. Al-haqqa di sini adalah sifat terhadap kalam Allah. Al-haq di sini maknanya dia sifatu kalamillah. Sifat kalam Allah itu al-haq. Ya, kebenaran. Nah, dan disebutkan kebenarannya kalam Allah itu ada dua bentuk. Antum lihat di surah Al-An'am ayat 115 dalilnya. Bahwa kalam Allah disifati dengan kebenaran ini dari dua sisi. Apa kata Allah yang pertama? Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ini sidqan wa adlan. Maka sempurnalah kalimat Rabbmu sidqan adlan, dari sisi kejujurannya, dari sisi keadilannya. Ya. Jadi sidqan, kata Imam Ibnu Katsir, sidqan fil akhbar wa adlan fil awamir wan nawahi. Itu sifat kalam Allah, disifati kebenaran. Apa sifatnya tadi? Dua. Apa yang pertama? As-sidqu. Sidqu. Apa sidqu? Kejujuran. Dari sisi apa kejujuran? Fil akhbar, kata Imam Ibnu Katsir, yakni jujur dalam berita. Allah itu tidak pernah bohong. Apa yang Allah sampaikan maka itu kejujuran. Lalu adlan, al-adlu, dari sisi mana? Keadilannya dari sisi awamir wan nawahi, dari sisi perintah-perintah agama, dari sisi larangan-larangan agama. Adil agama Islam ini.
Setiap yang buruk jelek dilarang Allah, setiap yang baik diperintah oleh Allah. Itu adil. Terus wa huwa al-aliyyu, dan Allah itu al-ali, dialah Allah al-aliyyu. Ingat, al-ali ini nama Allah, tapi kalau Ali bukan nama Allah. Jadi jangan keliru, orang Syiah suka memberi nama anaknya Abdul Ali. Yang benar Abdul Ali pakai al. Orang Syiah Abdul Ali maksudnya hambanya Ali bin Abi Thalib. Karena mereka memang mengagungkan Ali, bahkan di antara Syiah yang ekstrim, Ali itu Allah, Ali itu Tuhan. Dan itulah kaum Sabaiyah yang oleh Ali dibakar cuma. Saking jengkelnya mungkin Ali bin Abi Thalib mengatakan anta Allah, katanya. Kamu adalah Allah kepada Ali. Ali bukannya malah senang, malah justru Ali muak. Maka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun diprotes oleh Ibnu Abbas. Karena menghukum hamba Allah nggak boleh dengan api, menyiksa hamba itu nggak boleh dengan api. La yu'adzibu ibadallah illa rabbun nar. La yu'adzibu al-ibada bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab hamba Allah ya dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Baik. Jadi kaum Sabaiyah ya, dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba yang orang Yahudi masuk Islam namun untuk merusak Islam dari dalam, dan itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, terus jadi Ali nama Allah yang bermana apa? Yang disifati dengan sifat ketinggian, dan tingginya Allah itu pada dua hal. Satu, tinggi pada zat. Jadi ketinggian Allah, jadi zat Allah di atas makhluk. Dan yang kedua, ketinggian itu sifat. Ya. Kalau ada yang merinci, ulama merinci 3, tapi cukup 2 aja, tidak masalah. Ketinggian Allah tinggi, ulu zat, ulu sifat, selesai. Tapi ada ulama yang merinci lagi, ketinggian Allah 3, yaitu ulu al-qadri, ulu al-qahri, wa ulu zat, kata Syekh Fauzan di sini. Yani alladzi lahu, yang mana Allah itu memiliki uluwul qadar, ketinggian al-qadar. Ketinggian qadar itu kedudukan. Qadar itu derajat. Ya. Lalu yang kedua uluwul qahr. Ketinggian berupa kekuasaan. Ya. Al-qahr. Maka Allah namanya Abdul Qahhar. Allah namanya Al-Qahhar. Dan kita boleh namakan anak Abdul Qahhar. Apa qahr artinya? Allah itu berkuasa. Ya. Allah itu yang maha menaklukkan, itu qahr. Lalu yang ketiga, uluwul zat, uluwul zat. Allah itu tinggi pada zatnya. Jadi kita ini meyakini zat Allah di mana? Ya di langit, di atas sana tinggi zat. Yang ditetapkan oleh ahli bid'ah, ketinggian Allah ditetapkan, tapi cuman ketinggian sifat saja. Nah, di sini kalau ulama membagi 3, berarti yang ketinggian sifat terbagi berapa? Ketinggian sifat terbagi 2, sifat al-qadr dan sifat al-qahr. Tapi kalau kita mau bagi 2 ya wis enggak apa-apa, ketinggian sifat, ketinggian zat. Nah, yang ditetapkan oleh ahli bidah yang mana? Ketinggian Allah. Jadi kalau ditanya apakah ahli bidah menetapkan ketinggian Allah? Naam. Mereka menetapkan, tapi ketinggian sifat. Jadi Allah tinggi itu maknanya Allah itu maha mulia. Ini dia al-qadr. Allah itu maha berkuasa, tinggi. Nah, kata ahli bid'ah. Terus zat Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak di mana-mana. Bahkan sebagian mereka kalau masalah zat Allah, ada di hati saya. Ada di hati saya. Masya Allah, zat Allah di hatimu. Betapa agungnya hatimu. Jadi ada lagi mengatakan Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. La jemaah, zat Allah fis sama. Allah ada di atas langit, bukan di dalam langit tapi di atas langit. Al-Aliyyu, ini nama Allah ya, yang memiliki sifat al-ulu. Dan dalil ulu, ketinggian Allah, para jemaah, banyak ayat di Quran dalam berbagai bentuk pendalilan. Ada yang mengatakan naik sesuatu kepada Allah kan? Ada sesuatu yang turun dari Allah, itu semua pendalilan yang menunjukkan Allah itu al-ulu, di atas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan. Kami yang menurunkan, berarti turun. Turun itu dari mana ke mana ya, Pak? Dari bawah ke atas atau sebaliknya?
Dari atas, berarti Allahnya di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Mi'rajnya kemana? Mi'raj naik pakai kemana? Ke atas untuk menemui Allah. Nah, dalil yang kayak matahari diterang di siang bolong seperti ini diingkari karena sebab mereka menggunakan akalnya gitu loh cuma. Ya. Jadi kaum aqlaniyun, ahlul kalam seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mengingkari sifat-sifat Allah ini, dalilnya karena tidak masuk akal. Ya. Jadi dengan sebab tidak masuk akal, kaum Mu'tazilah mengingkari azab kubur karena tidak masuk akal. Ketika kuburan dibongkar itu kan nggak ada bekas siksa azab, maka nggak ada azab kubur kata mereka. Baik. Ada lagi yang mengatakan atas itu bukan berarti Allah di atas, tapi atas itu maknanya kiblatnya doa. Kenapa kita angkat tangan? Kata dia, karena di atas itu kiblatnya doa. Sebagaimana katanya Ka'bah itu kiblatnya solat. Ini kebatilan dari tiga sisi jemaah yang mengatakan demikian. Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah beliau jelaskan ini. Ya. Antum kalau mau baca Aqidah Tahawiyah, kalau ulama-ulama yang sebelumnya yang mensyarah itu cukup berpegang dengan syarahnya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Atau kalau mau ya ulama-ulama sekarang yang dikenal kesunahannya seperti Syekh Fauzan itu punya kitab itu. Karena kalau kita baca Aqidah Tahawiyah itu harus kita baca penjelasan ulama yang dikenal lurus akidahnya, lurus manhajnya. Karena di dalam kitab Aqidah Tahawiyah itu ada kesalahan, ada ketergelinciran. Seperti tentang iman, ya. Tapi tidak banyak. Secara umum kitab Aqidah Tahawiyah itu bagus karena isinya kawaid, kaidah-kaidah tentang prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bagus, hanya memang tergelincir di poin iman. Kadang ada. Di kitab syarahnya karya Imam Ibnu Izz Al-Hanafi itu dijelaskan sangat luar biasa, bantahan-bantahan sangat kuat sekali, bagus. Contohnya kepada orang yang mengatakan atas itu kiblat doa, dibantah dari tiga sisi. Yang pertama, pernyataan atas kiblat doa ini tidak pernah diucapkan para salaf dahulu. Enggak ada sahabat, tabi'in yang ngomong seperti itu. Ya. Tidak ada. Berarti ini adalah perkara baru. Gitu. Yang kedua, membedakan antara kiblat itu kiblat salat dengan kiblat doa adalah perkara bid'ah munkarah kata beliau. Bagaimana dibeda-bedakan ada kiblat? Yang ketiga, dari sisi bahasa dibantahnya sudah keliru. Karena kiblah, al-kiblah itu para jemaah adalah sesuatu yang dihadapkan dengan wajah, itu kiblah namanya. Maka kalau doa itu kiblat doa itu atas, maka seharusnya yang dihadapkan ketika dia doa yang menghadapkan apanya? Wajah, jadi begini ke atas. Allahumma inni as'alukal jannah ini. Tapi kan orang doa dia yang ngomong ke atas kiblat doa, dia doa tetap saja menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Cuman tangannya di atas kan seperti ini. Bahkan tangan itu juga tidak harus ke atas loh jemaah. Tangan itu juga begini boleh. Jadi dua cara doa itu. Tangan itu menghadap punggungnya ke kiblat dan telapaknya ke arah wajah kita. Atau yang kedua, telapak ke atas, punggung ke bawah. Jelas ya? Nah, yang dimaksud kita ini kalau doa selalu ke atas itu apa? Hati kita loh, pikiran kita. Setiap kita mengatakan Allahumma, mesti pikiran kita menerawang dat sesuatu yang ada di atas. Itu yang membuat Imam Juwaini bingung ketika mendapat pertanyaan dari Hamadani muridnya. Yang dikata Hamadani, Juwaini kan mengatakan akidah Asy'ariyah saat itu, dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di mana, diingkarinya. Lalu kata Hamadani, sudahlah wahai imam, wahai ustadz, yani wahai guru, sudahlah jangan kita banyak berdalil dengan masalah ayat apa tentang Allah itu tidak ada di atas. Tapi cukup kita ini bagaimana membuang perasaan kita kalau kita doa. Bagaimana membuang naluri kita kalau kita sedang doa. Kok pikirannya selalu manteng ke atas itu? Bagaimana membuang perasaan itu, wahai ustaz? Akhirnya
Juwaini tepuk jidatnya sambil turun dari mimbarnya, dia mengatakan hayarani hamadani, hayarani hamadani. Katanya apa? Si Hamadani membuat saya bingung, si Hamadani membuat saya bingung. Jadi bingung sendiri gitu, dengan keyakinan ketika Allah tidak di mana-mana. Ya, dan itu akidah Jahmiyah sebenarnya, cuma diadopsi berarti oleh banyak orang. Jadi Asy'ariyah pun kan mengadopsi dari Jahmiyah. Kalau di poin Allah di mana, kan Asy'ariyah juga bingung. Allah itu ada tapi nggak di mana-mana. Ya. Allah ada tanpa tempat, ada yang begitu. Atau Allah di mana-mana, Allah di hatiku. Bingung mereka. Padahal di Quran sangat jelas sekali. Jelas jamaah ya. Nah, itu antum hafalkan tuh 3 dalil bantahan kepada yang mengatakan atas kiblatnya doa. Apa yang pertama? Ucapan ini enggak pernah diucapkan para salaf dahulu. Yang kedua, membedakan kiblat itu antara salat dan doa. Nabi itu enggak bedakan. Nabi kalau doa ya ke kiblat arahnya. Terus yang ketiga, kiblat itu ketika sesuatu yang dihadapkannya apa? Wajah. Wajah. Nah, taib itu al-ali. Terus al-kabir jemaah, ai alladzi la akbara. Apa arti al-kabir? Yani yang maha besar, yani Allah alladzi la akbara wa la a'zama minhu tabaraka taala. Yani zat yang tidak ada yang lebih besar, lebih agung dari Allah tabaraka wa taala. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna global terhadap ayat. Yukhbirullah subhanahu wa ta'ala 'anil malaikati. Allah mengkabarkan dalam ayat ini tentang para malaikat, annaha bahwasannya para malaikat idza sami'atil wahya, apabila mereka mendengar. Kenapa sami'ati? Asalnya itu sami'at ya. Kenapa harus ada ta'nis, tak menunjukkan perempuan? Yani karena al malaikat itu muannas. Ada tak marbutah. Kalau mudzakkar sami'a, tapi kalau muannas pakai ta. Lalu kenapa di kasrah? Karena di hadapannya itu huruf mati juga alif. Maka mati ketemu mati harus dihidupkan. Mati ketemu mati harus dihidupkan, berarti idza sami'atil wahya. Ya. Apabila mereka para malaikat mendengar wahyu minallahi dari Allah yang diwahyukan oleh Allah ila Jibril kepada Jibril, maka fafazi'at inda dzalika, maka malaikat tersebut malaikat tersebut takut gitu ya. Pada waktu tersebut ta'dziman wa haibatan, karena sangat mengagungkannya kepada Allah, wa haibatan, karena sangat memuliakannya dia kepada Allah, wa ar'adat hatta yusibaha ya, dan mereka ar'adat gemeter hatta yusibaha sehingga menimpa kepada mereka mislul ghasyi, orang pingsan, seperti pingsan ya, pingsan maksudnya, atau seperti pingsan. Faida uzila, nah ketika dihilangkan al-faj'u, ketakutannya ini sudah hilang rasa takutnya, min qulubihim, dari hati mereka, akhadu ini bada'u, yani mulailah, akhadu itu mulai, sama dengan syara'u mulai, bada'u. Jadi banyak bahasa Arab itu kosakatanya. Datang saja, ata, qadima, ja'a, itu artinya datang semua. Qadima datang, ja'a datang, ata datang, banyak. Jadi kaya sekali kosakata bahasa Arab itu. Terus akhadu, mereka mulai yatasaalun, saling tanya sesama mereka. Fayaqulun, maka mereka pun mengatakan, bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Fayaquluna, mereka mengatakan, qala al-haqqa, dia berfirman al-haqqa, kebenaran. Artinya apa tadi? Dari sisi mana? Benar, yakni jujur, dari sisi juga adil. Wa huwal aliyyu, dan dialah Allah al-aliyyu, yang maha tinggi, fawqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Allah itu alladzi la akbara, yang Allah itu tidak yang lebih besar minhu darinya, wala a'zama, tidak yang lebih agung. Taib. Mayustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat para jemaah? Yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqi al-musyrikin. Ar-raddu, bantahan kepada seluruh firaq, itu jama' dari firqatun,
jamak dari firqatun. Apa arti firqatun? Kelompok. Kalau furqatun perpecahan. Jadi beda antara furqatu dengan di dhammah fa-nya dengan firqatun atau al-firqatu dengan di kasrah fa-nya. Kalau al-firqatu golongan, kalau al-furqatu perpecahan. Di sini firqatu, firaq jamaknya. Nah, seluruh golongan orang musyrik apapun alirannya orang musyrik terbantahkan dengan ayat ini yang mengatakan alladzina ya'buduna, yang mereka orang-orang musyrik menyembah ma Allah bersama Allah, man la yudani, yang tidak sebanding gitu ya. Tidak sebanding, tidak mendekati malaikat, itu terjemahnya aslinya begitu. Yudan itu dekat, yani tidak sedekat malaikat, maksudnya tidak sebanding dengan malaikat. Wala yusawihim, tidak pula setara dengan mereka fi sifatin, dalam sifat, min sifatim, di antara sifat-sifat mereka, sifat-sifat para malaikat. Artinya mereka yang menyembah yang derajatnya di bawah malaikat, baik kekuatannya, kemuliaannya, ya, ini terbantahkan dengan ayat ini. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, sanian isbatul kalami lillah. Taib, penetapan sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam ini para jamaah, sifat yang dari satu sisi dia sifat dzatiyah, namun di sisi lain dia sifat fi'liyah, sifat kalam itu. Karena sifat Allah itu ada sifat dzatiyah seperti sifat-sifat yang berkaitan dengan masalah sifat yang definisinya ini sifat dzatiyah adalah sifatun la tajal wa la yazal lillahi ta'ala. Ini sifat yang senantiasa ada, terus melekat pada Allah. Itu sifat dzatiyah namanya. Apa sifat dzatiyah? Sifatun la tajal wa la yazal muttasifan biha. Ini Allah yang senantiasa melekat disifat dengan sifat itu. Tidak layan fakku minhu syai', yang tidak terlepas sedikit pun dari Allah. Contohnya apa? Wajah Allah, tangan Allah, itu sifat dzatiyah. Jadi gampangannya sifat itu adalah kalau manusia itu anatomi tubuh, sifat tangan, sifat wajah, sifat kaki, sifat telapak bagi Allah, sifat betis bagi Allah, sifat jari bagi Allah, sifat mata. Allah disifati mata dalam ayat, sifat penglihatan. Jadi Allah disifati mata, disifati juga penglihatan. Sifat pendengaran, tapi nggak boleh bukan nggak boleh, kita tidak menetapkan, tidak menafikan sifat al-udhun, telinga. Kalau antum ditanya, apakah Allah punya telinga? Apakah disifati Allah dengan sifat telinga? Apa jawaban antum? Tidak boleh mengatakan iya, karena mana dalilnya? Tidak boleh juga mengatakan tidak, karena juga ngomong tidak itu mana dalilnya. Berarti kalau sifat yang Allah tidak tetapkan dan tidak nafikan, kita pun menjawab demikian. Kita ahli sunnah tidak menetapkan sifat telinga bagi Allah, tidak pula kita menafikan, karena ada tidaknya kita tidak tahu. Jelas ya? Semua sifat jemaah, semua sifat yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan oleh Allah dalam ayat Quran atau oleh Nabi dalam hadis, maka kita demikian menjawabnya. Tapi sifat mata, apa kalau disifati dengan mata disifati. Bahkan jemaah, dalil yang sangat tegas yang menunjukkan Allah punya mata adalah hadis Dajjal. Hadis Dajjal, dan hadis Dajjal ini tentang Dajjal menunjukkan mata Allah itu dua. Mata Allah itu dua dalam hadis Dajjal. Jadi kata Nabi apa? Tentang Dajjal itu, bahwa Dajjal itu a'war, dan rabbukum laysat bi'awar, dan Rabbmu punya mata dan tidak buta sebelah. Ya, tapi dua-duanya Allah melihat sempurna penglihatan Allah SWT. Jadi sifat kalam ini sifat yang dari satu sisi dzatiyah. Dari sisi mana dzatiyahnya? Dari sisi nau'nya. Dari sisi jenisnya, sifat dzatiyah. Lalu dari sisi apa? Sifat yang kedua apa? Fi'liyah. Nah, apa itu sifat fi'liyah jemaah? Sifat fi'liyah hiya sifatun ma yata'allaq bil masyiah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah itu adalah sifat yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Kapan Allah lakukan, kapan tidak, ya tidak. Maka sifat kalam dari satu sisi sifat fi'liyah, dari sisi apanya? Dari sisi
waktunya Allah bicara, dari sisi yakni ahadnya, dari sisi satuan kalam Allah itu kapan bicaranya. Gampangannya dari sisi waktunya. Kan Allah bicara itu enggak terus-terusan, Allah terus bicara, kan tidak. Kapan bicara Allah sesuai dengan Allah kehendaki, kapan Allah diam sesuai dengan Allah kehendaki. Jelas jemaah ya? Jadi dari satu sisi sifat dzatiyah, dari sisi lain sifat fi'liyah, sifat kalam. Jadi isbatul kalami lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi, menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ma yalik, apa yang pantas ya, sesuai dengan yang pantas bijalalihi, dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yalik itu layak, yalik layak, yalik layak. Kok kita mirip ya cuma yalik liyalak yalik layak. Jadi bahasa Arab yalik, bahasa Indonesianya layak. Ketaan itu kok kono awalnya, cuman biasa kan orang Indonesia suka merubah-rubah biasanya. Ketaan banyak yang serapan dari bahasa Arab ya. Kalau kursi jelas kursi, musyawarah ya. Apalagi termasuk bodoh tuh dari bahasa Arab. Jadi dari kata badui, Arab badui katanya. Arab bodoh, badui bodoh. Terus yang ketiga, salisan, anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala gairu makhlukin. Ini bantahan kepada kelompok, siapa yang mengatakan kalam Allah itu makhluk? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahwasanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Kenapa? Li'annahum yaqulun, karena para malaikat mengatakan madza qala rabbukum, madza qala rabbukum. Lam yaqulu, para malaikat tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum. Kalau memang makhluk, ya malaikat akan bertanya satu sama lain saat itu, madza khalaqa, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian, karena kalam Allah makhluk. Jadi kalam Allah itu bukan makhluk. Dalil yang menunjukkan kalam Allah bukan makhluk, Nabi Muhammad itu berlindung kepada kalam Allah. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati. Kalau memang kalam Allah itu makhluk, tidak mungkin, mustahil Nabi Muhammad berlindung kepada makhluk. Kata Nabi, idza nazala manzilan, apabila salah seorang idza nazala ahadukum manzilan, apabila salah seorang kalian singgah di sebuah tempat, summa qala, lalu membaca a'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Lalu dia baca doa tadi, maka lam yadurahu syai'un, maka tidak ada yang membahayakan dia, syai'un. Apa syai'un? Sesuatu apapun, baik manusia, baik jin, baik binatang buas ya, itu syai'un. Maka ini doa yang sangat ajib sekali, agung sekali, doa selamat yang luar biasa. Nabi jamin lam yadurahu syai'. Sampai kapan? Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai ditinggalkan tempat itu. Maka boleh kita katakan kalau ini adalah doa ketika kita masuk ke rest area. Kalau antum masuk rest area, baca doa ini. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Tapi bukan berarti pengkhususan lah. Tapi kita singgah di rest area, kita melewati tempat yang dianggap bahaya, angker dan semisal, baca doa. Yang mana kebanyakan kaum muslimin kalau lewat apa katanya, mbah putu melewat, mbah ojo ganggu, mbah sopo saja. Ya. Putumu lewat mbah, sambil pencet klakson. Maka apa hukum pencet klakson saat itu? Itu bisa syirik akbar loh jemaah. Kalau mencet klakson dalam rangka apa? Berlindung dari, karena sebab takut mara bahaya yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Itu khauf as-sir namanya. Khauf yang tersembunyi, itu syirik akbar. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau ada belokan, pencet klakson. Apa hukumnya? Hah? Boleh atau apa? Kalau ada orang nyebrang, belokan, tet, ya harus. Bahkan tetap dianjurkan karena takut ada orang nyebrang, ketabrak nanti. Maka pencet klakson. Tapi belokan suka ada mbahnya, maka jatuhlah kepada syirik akbar. Sehingga syirik ini di hati cuma beda sekali, luar biasa, ini samar sekali.
Makanya kata Nabi, syirik itu akhfa min dabibin namli, lebih samar dari rayapan semut. Ibnu Abbas lebih serem lagi, lebih samar dari rayapan semut. Ireng di tengah malam di batune yo ireng. Bayang coba. Semut hitam di batu hitam di tengah malam. Apa ketok coba? Nabi cuman lebih samar dari rayapan semut gitu toh. Ibnu Abbas lebih serem lagi. Ya. Maka bahaya sekali kesyirikan ini, harus waspada betul. Terus rabi'an yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi, penetapan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tinggi di atas makhluk-makhluknya. Yang kelima, isbatu azamatillah, dari lafaz mana azamah? Dari lafaz al-kabir, nama Allah al-kabir, ya. Isbatu azamatillah. Taib. Selesai ya, ya? Nah, masuk hadis sekarang. Inilah hadis sebagai penjelasan terhadap ayat. Ya. Wa fi sahihi, dan di dalam kitab sahih, ini Sahih Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah qada, menetapkan, al-amra, perkara atau perintah, fis sama, di langit. Maksud di langit ai ala. Fi jamaah, fi itu bisa bermakna dhorof, yaitu di dalam, seperti al muslimuna fi al masjidi, orang-orang Islam di dalam maknanya. Tapi fi juga bermakna ala, di atas, bukan di dalam tapi di atas. Contoh, siru fil ardi, berjalanlah kalian fil ardi, di dalam bumi. Apa mandi di dalam bumi? Di atas permukaan bumi maksudnya. Karena kalau yang di dalam bumi adalah cacing, maka antum tidak diperintah berjalan di perdalam bumi, di dalam, tapi fi bimakna ala. Ya, maka Allah fi sama itu bukan Allah di dalam langit, diliputi langit, la, fi ini di atas. Ya. Fi maknanya ala. Mana tadi? Fi sama. Darabatil malaikatu, maka darabatil malaikat, maka para malaikat itu mulai darabat. Darabat itu kalau pedang artinya memenggal. Jadi darabat itu artinya membuat. Tapi dorobat ini bisa diartikan tergantung objeknya. Kalau doroba bisaib, memukul, bisa diartikan memukul. Kalau dengan pedang jangan diartikan memukul. Kalau dengan pedang, doroba bisaib, dia telah memukul dengan pedang, bukan memukul, tapi apa? Doroba, memenggal. Kenapa diterjemahkan doroba memenggal? Ya karena pedang, masa pedang memukul. Tapi doroba bil asa, memukul dengan tongkat. Artinya apa doroba di situ? Memukul. Doroba baitan, membuat rumah. Kenapa diartikan membuat? Karena rumah, bukan memukul rumah, bukan memenggal rumah, tapi membuat. Jadi doroba itu banyak fiil ya, yang artinya banyak, tergantung objeknya. Nah di sini malaikat dorobat, tapi yang didorobatnya apa? Ajnihatiha. Apa itu ajnihatiha? Hah? Sayap-sayapnya. Berarti kira-kira yang enak apa? Malaikat dorobat sayap-sayapnya apa? Mengepakkan atau ya seperti itulah kalau kepada sayapnya itu. Malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Kenapa? Khud'anan liqaulihi, karena sebagai bentuk tunduk atau patuh ya kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam para jamaah, malaikat itu kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan atau yang semisal itu ya, maka malaikat akan mengepakkan, akan meletakkan sayapnya. Seperti malaikat kalau melihat majlis-majlis ilmu, dia tad'u ajnihatahum, akan meletakkan sayap-sayapnya. Jadi artinya ada mutairan, jadi tidak terbang tapi singgah di majlis-majlis ilmu. Jadi kita ini dikerumuni oleh para malaikat sekarang ini. Ya, kita wajib imani. Ustaz, kok Ustaz lihat gaib tak? Menurut hadis. Jadi kita ini tahu perkara gaib disampaikan oleh wahyu. Jadi kita wajib mengimani kalau malaikat hadir di majlis ilmu, walaupun kita tidak merasakan, tidak melihat. Ya.
Jadi majlis yang mulia, makanya para jamaah antum ngaji seperti ini, hadir ke majlis ini berkah. Hatta walaupun nyampe di majlis ini antum cuman tidur, walaupun sejak duduk pertama tuh bacanya bismika Allahumma ahya wa amut, walaupun tidak paham, walaupun tidak paham, ngaji pas mari ngaji, oh baik Ustaz iki ngomong apa aku ora paham belas, tidak apa-apa jenengan masih tidak paham, tapi tetap dapat berkah gitu loh. Tapi mau sore nggak paham bendino. Ini kan ibarat saja, walaupun tidak paham berkah. Beda dengan kita ngaji di YouTube, ngaji di internet, di media, ya itu hanya sarana untuk menunjang saja. Adapun hakikatnya ngaji itu ke majelis ilmu, hadiri majelis-majelis para ulama, para masyayikh, para asatidah yang lurus akidahnya, lurus manhajnya. Jadi berkah. Bahkan siapapun yang niatnya ndak ngaji, makanya kalau niat ngaji saja, ya itu pasti berkahnya. Hatta yang ndak ngaji loh jemaah, ada orang duduk di majelis ilmu seperti ini, tapi niatnya ndak ngaji, mungkin lagi utang, atau mungkin ada yang ngajinya punya utang, ditunggu sampai selesai ngaji, tunggu sudah Pak Ustaz, tunggu ini timbangannya aku kok lolos mana, karena ada juga ikhwan-ikhwan yang suka sulit bayar utangnya itu, ditunggu jemaah, dia nggak niat ngaji sedikit pun. Malaikat lapor kepada Allah, ya Allah dia niatnya tidak ngaji. Apa kata Allah? Tetap qad ghafartu lahum, tetap aku ampuni dosanya. Subhanallah. Kecipratan loh berkah yang ngaji, apalagi yang ngajinya itu sendiri itu cuma. Maka wis jangan putus asa lah. Ngaji, paling ngaji tauhid seperti ini kadang-kadang kurang peminat jemaah. Maka antum jangan putus asa. Ngaji tauhid kayak gini sedikit. Beda kalau ngaji-ngaji tentang apa biasanya rumah tangga, ya cinta membara. Saya ini mau disuruh ngisi tentang bahasan rumah tangga, tapi saya maunya temanya apa? Fikih perceraian. Itu penting sekali. Karena banyak kaum muslimin sekarang ini berjemaah, kaum muslimin mereka bercerai hampir 95%, nggak bilang saya 100%. 95% perceraian kaum muslimin sekarang adalah perceraian yang bid'i rata-rata. Nggak paham mereka fikih perceraian. Bid'i ya, yani mengucapkan cerai tapi bid'i, mencerai istrinya tapi bid'i. Bagaimana dia bid'i? Menceraikan istrinya ketika istrinya bersih dari haid namun sudah dijimai. Itu tidak boleh. Artinya ada suami menceraikan istrinya padahal seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, bahkan mungkin semalam sudah jima. Paginya gara-gara sambal kurang asin diceraikan istrinya. Padahal semalam jima, nggak boleh. Karena kalau semalam jima berarti istrinya bersih dari haid tapi sudah dijimai, berarti harus nunggu istrinya sampai haid, sampai bersih, baru setelah bersih jangan dijima, baru ceraikan ketika bersih. Lah kesuwen Ustaz, justru itu. Justru Islam ini supaya cerai itu tidak sembarangan, tidak bermudah-mudah. Bertengkar oke, biasa suami istri bertengkar. Tapi kalau cerai setiap tengkar cerai, ini kebacut istilahnya. Setiap tengkar cerai, sambal kurang asin cerai, terus di rumah sarapan kurang apa cerai. Kok bisa? Jatahnya cuma 3 loh, cuma 2 loh cuma. Supaya bisa rujuk itu cuma 2. Hati-hati. Terus contoh talak bid'i lagi apa? Contoh talak bid'i mengucapkan cerai 7 kali lipat atau 20 kali, 70 kali, ya, padahal 1 kali ucapan. Jadi yang benar, walaupun mengucap cerai 100 kali pun, saya cerai kamu 100 ya, tetap jatuhnya berapa? 1. Terus yang ketiga, talak bid'i apa jemaah? Menceraikan istri ketika istri sedang haid. Gak boleh. Harus sampai tunggu bersih, ketika bersih jangan dijima baru cerai. Kalau dijima pas habis haid istri bersih, dijima tunggu lagi sampai bersih lagi. Ora sidok cerai. Justru hikmahnya itu. Bahkan kita menceraikan istri setelah orang menceraikan istri, ya. Setelah cerai itu jangan pisah, nggak boleh, karena dia tetap statusnya istrinya. Kita kan langsung pisah, orang langsung pisah. Itu keliru jemaah. Harus tetap bersamanya karena dia istrinya. Wajib memberi nafkah. Bahkan kalau meninggal suaminya, maka istri yang sudah diceraikan ini tetap dapat waris. Walaupun sudah diceraikan, tapi kan belum habis masa iddah. Jadi sampai masa iddah berapa? 3 kali bersih, ini 3 bulan. Tunggu. Nah, Ramasanung ini hikmahnya apa? Supaya
para istri suami ini berpikir, merenungi, mungkin menyesal karena rata-rata menceraikan itu penyesalan akhirnya. Maka ketika itu nanti bisa rujuk. Nah, rujuk di masa iddah itu cukup dengan perkataan saya rujuk engkau, atau dengan perbuatan cukup jima. Selesai, tidak harus ada saksi, tidak harus ijab kabul. Tapi kalau sudah habis masa iddah 3 bulan, maka dipulangkanlah istri, karena bukan lagi istri kita. Nggak boleh lagi berduaan suami istri, karena bukan lagi istrinya. Kalau mau balik boleh, boleh kalau cuman baru 2 kali cerai, atau 1 kali atau 2 kali. Ini namanya talak raj'i. Namun kalau sudah habis masa iddah, talak raj'i bain, ya, talak raj'i bain atau talak raj'i kubro. Kalau sudah habis masa iddah. Tapi kalau belum habis masa iddah, talak raj'i sugro. Talak raj'i tapi masih bisa dirujuk langsung tanpa harus ijab kabul baru. Yang harus melalui ijab kabul baru berarti talak raj'i yang kubro, harus kawin baru, mahar baru, kan eman-eman tuh. Ya. Kalau sudah tidak bisa balik sama sekali, talak bain mutlak. Kalau sudah berapa kali cerainya? 3 kali. Jelas ya? Nah ini kalau bisa ngaji gitu, fikih perceraian itu harus dipelajari betul. Ya. Apalagi kita orang itu kalau cerai pisah langsung sama istrinya, dipulangkan. Sudah malah tambah sulit untuk kembali. Ya, tambah sulit untuk kembali. Istrinya nanti ketemu mantannya dulu, sudah hilang sudah harapan. Ya, akibat dari karena istri dipulangkan. Jadi tidak boleh. Lagian kalau bertengkar silakanlah bertengkar, ngomong sembarang, tapi jangan ngomong cerai. Ya tentu sembarang maksudnya ya yang sopan-sopan. Ya. Jangan ngomong binatang, jangan ngomong apa lagi. Cuman intinya itu nggak jatuh cerai. Tapi kalau masa setiap bertengkar cerai, gara-gara sambal cerai, masa? Nah ini. Baik, kita lanjut. Tapi waktunya habis ibu-ibu. Nanti ulang dari sini aja ya. Terus saya janji mau kaji apa? Enggak jadi wes. Kawaid. Karena ibu-ibu saat eman ini, sepertinya eman kitab ini harus kita cepat hatam ini. Kita sih jauh ini babnya. Ini bab 15. Semuanya 62. Ini kita bab 15 ini. 62 kurang piro? Ya. Makanya wis enggak jadi, nanti kapan kalau ada waktu membahas kawaid tauhid. Tapi ada pertanyaan ini, pelaku dosa besar ada di bawah kehendak Allah. Naam. Jika Allah menghendaki akan diampuni. Jika Allah tidak menghendaki maka dimasukkan ke dalam neraka dahulu, tetapi tidak kekal. Bagaimana hubungannya dengan surah Al-Baqarah 275? Apakah orang meninggal di tanah suci? Oh, ini lain pertanyaan. Taib. Jadi kalau ada kata-kata kekal di dalam Quran, di dalam hadis bagi dosa di bawah kesyirikan, kekufuran, maka arti kekal itu jamaah. Dan inilah kesalahpahaman dari orang-orang Khawarij. Jadi setiap ada kata-kata kekal dimaknai apa? Kekal mutlak. Kekal itu ada 2. Ada al-khulud al-mutlak. Khulud al-mutlak, yakni kekal abadi selama-lamanya. Ini bagi orang kafir, orang musyrik. Yang kedua ada mutlaqul khulud, mutlaqul khulud, yakni kekal yang tidak sempurna, kekal sebagian. Jadi kalau al-khulud al-mutlak, ini total. Kalau khuludul mutlak tidak total, jadi sementara. Jadi maknanya kalau ada orang, contoh dalam Al-Quran di surah yang lain pun, contoh dalam surah Taubah atau enggak tahu surah apa ini, yang waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja maka balasannya jahannam khalidan, kekal di dalamnya. Nah, semua orang Khawarij mengatakan semua ayat-ayat yang kekal ya kekal selamanya. Sehingga orang Khawarij mengatakan kafir orang yang membunuh, dan kalau mati belum tobat kekal di neraka. Ini keliru. Jadi makna yang pertama, makna kekal dalam ayat adalah maknanya kekal yang maknanya lama. Kekal lama, jadi bukan berarti selamanya abadi. Boleh nggak diartikan kekal abadi? Boleh. Terus bagaimana dong? Bertentangan dengan akidah Khawarij? Bertentangan dengan akidah Khawarij? Tidak. Kan kekal abadi maksudnya membunuh bisa kekal abadi selamanya kalau terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya.
Dan ini kaidah dalam agama kita jemaah. Agama kita ini menjanjikan pahala, mengancam dengan neraka. Antum ingat kaidah ini ya. Agama kita menjanjikan surga dan mengancam neraka itu kalau apa jemaah? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Kalau tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi, maka janji surga nggak jadi. Itu. Ancaman neraka pun menjadi nggak jadi kalau ada penghalangnya. Jelas ini jemaah? Maka kalau diartikan kekal tidak masalah, dengan catatan selama tidak ada apa? Penghalangnya. Kalau tidak ada penghalangnya maka kekal di neraka. Tapi kalau ada penghalangnya tidak jadi kekal di neraka. Dan apa penghalangnya kekal neraka? Tahu? Apa penghalang kekal neraka? Penyebab orang itu tidak kekal di neraka apa? Tauhid. Maka kalau ahli tauhid membunuh, maka kekalnya jadi tidak jadi karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Tauhid. Ini loh maksudnya. Yes. Tapi pendapat yang atau perkataan yang lebih kuat tadi yang pertama. Jadi maksud kekal apa? Orang Arab biasa ngomong kekal itu tidak harus selamanya tapi lama. Nah, apakah orang yang meninggal di tanah suci itu orang pilihan, orang yang baik dalam beragama? Naam, bisa benar bisa tidak. Jadi tetap dikembalikan kepada amaliyah ibadah. Secara umum orang yang meninggal di tanah haram di Mekah atau di Madinah, maka ini adalah merupakan tanda husnul khatimah. Tapi Abu Jahal kan juga mati di tanah suci itu jemaah. Abu Jahal ya. Makanya ada orang yang mati di hari Jumat, tanda baik. Kalau dia mati tidak sedang maksiat. Tapi orang mati di hari Jumat, malam Jumat, tapi sedang nenggak botol minuman keras. Kira-kira mati malam Jumatnya atau botolnya yang kita anggap? Aja mah. Yang mana? Kok koyo bingung yang mana coba? Kok botolnya malam Jumatnya gimana? Ayo, kan kata Nabi man mata fi jum'atil jum'ah ya waqahullahu minal fitan. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat maka diselamatkan, dijauh oleh Allah dari fitnah kubur. Gimana jemaah? Nah, amalan itu kita melihat dohirnya dan kita melihat yang paling akhirnya. Ya jemaah. Maka dia berarti paling akhirnya meninggal di saat nenggak botol, maka dia su'ul khatimah. Taib, berarti dia matinya su'ul khatimah. Taib, kita yakini. Lalu bagaimana sikap kita? Tetap dia muslim. Bisa jadi ahli tauhid dia. Tapi ahli tauhid yang suka mabuk. Ya jemaah. Ahli tauhid, betul ana serius. Jadi ahli tauhid itu tidak harus maksum. Ahli tauhid ada yang suka mabuk. Ahli tauhid ada yang cukur jenggot. Ahli tauhid. Ahli sunnah bahkan bisa jadi ahli sunnah yang suka mabuk. Jadi orang yang suka mabuk nggak harus dikeluarkan dari ke ahli sunnahnya, tetap dia ahli sunnah tapi pelaku maksiat. Ada ndak ahli sunnah yang suka dengar musik masih? Ya mungkin ada, tapi tidak harus dikatakan dia ahli bid'ah. Ndak. Jadi seorang disebut ahli sunnah itu lihat lurus akidahnya, lurus masalah prinsip-prinsip sunnahnya. Gitu jemaahnya. Jadi orang yang meninggal di Madinah ada jaminan mendapat syafaat Nabi SAW dan itu tanda mati husnul khatimah. Tapi jangan memastikan. Kalau kita melihat ada saudara kita meninggal dahinya berkeringat, itu kita gembira. Kita berharap harapan besar bahwa ini orang matinya husnul khatimah. Tapi memastikan nggak boleh. Ya, pasti ahli surga anda. Maka di sini pun pertanyaannya, apakah orang yang meninggal di tanah suci itu orang pilihan? Artinya itu tanda kematian, tanda dohir mati baik. Nah, ini orang yang baik, nah bisa baik yang di dalam beragama, nah baik dalam beragamanya karena dia meninggal dalam keadaan baik, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhirnya disebut husnul khatimah, yakni baik. Dan kita melihat dohirnya dan banyak tanda-tanda husnul khatimah, mati malam Jumat, kemudian juga mati birosil jabin, berkeringat dahinya, kemudian mati al-mabtun, mati terkena penyakit perut, al-magruk, mati yang tenggelam, al-mahruk, mati yang terbakar. Ini semua baik. Tapi ketika sedang berzina mati terbakar, mati yang mana? Ya berzina yang dihukumi, bukan terbakarnya. Justru terbakar itu azabnya itu. Itu tuh jemaah. Tapi kita tidak mengkafirkan. Pezina, pelacur itu muslimah, ya. Maka kita menyolatkannya kalau meninggal, kita tetap memohonkan rahmat ampunannya. Nam Allah alam.
Cukup jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.